Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Akala Prayoga ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama mengenai definisi perusahaan. Definisi perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian definisi hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, mulai dari izin pendirian, sewa bangunan atau pajak, dan lain-lainnya. Sumber hukum dari hukum perusahaan yang pertama adalah KUH Perdata, kemudian KUH Dagang, dan undang-undang yang berkaitan dengannya seperti Undang-Undang Persaingan Terbatas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Yayasan, dan lain-lain. Poin selanjutnya mengenai bentuk usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah usaha dagang. Usaha dagang merupakan usaha perseorangan yang berskala kecil, bermodal tidak begitu besar sehingga risiko yang ditimbulkan tidak besar. Biasanya usaha dagang ini didaftarkan dalam Disperindak setempat. Kemudian adalah civil partnership atau persekutuan perdata. Diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652. Sehingga dalam pasal 1618 disebutkan bahwa persekutuan adalah sesuatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih yang mengikat atas suatu instansi atau perusahaan dalam memasukkan sesuatu dalam persekutuan. Persekutuan perdata ini dimulai sejak tanggal perjanjian itu dimulai, yang diatur dalam pasal 1624. Keuntungan. Mengenai keuntungan dalam persekutuan perdata diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata. Apabila tidak dijanjikan apabila tidak diperjanjikan dalam suatu keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai inbreng atau modal yang disertakan di dalam usaha tersebut. Kemudian keuntungan ini diatur dalam pasal 1635 KUH Perdata, yaitu keuntungan tidak boleh dinikmati oleh seorang diri. Jadi keuntungan dalam persekutuan perdata itu tidak dinikmati oleh seorang sekutu saja. Akan tetapi semua anggota yang ikut dalam persekutuan perdata itu dapat menikmati hasil dari usaha tersebut. Sekarang mengenai tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sekutu tidak terikat masing-masing. Jadi ketika seseorang sekutu bertindak secara pribadi, maka tidak dijadikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi salah satu sekutu itu ataupun beberapa sekutu tidak terikat masing-masing dalam tanggung jawab. Akan tetapi jika seorang sekutu itu bertindak secara pribadi, maka tanggung jawab itu akan tidak menjadi tanggung jawab bersama. Dalam artian ketika seorang sekutu itu mengajukan hutang kepada pihak ketiga, dan tindakan tersebut diajukan secara pribadi, maka tidak menjadikan tindakan itu tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga adalah usaha firma. Diatur dalam pasal 16 dan pasal 22 sampai pasal 25 KUH Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan usaha secara bersama. Unsur firma yang pertama adalah menjalankan suatu perusahaan, adanya nama bersama, dan yang ketiga adalah tanggung jawab renteng. Jadi tanggung jawab itu di mana sekutu-sekutu di dalamnya mengemban tugas yang sama ketika berurusan dengan pihak ketiga. Usaha yang keempat adalah CV. Diatur dalam pasal 19 sampai
pasal 21 KUH Dagang. Kemudian persekutuan komoditer adalah persekutuan firma yang terdiri dari satu atau beberapa persekutuan komoditer dan atau persekutuan komplementer. Yang mana sekutu komplementer ialah sekutu yang aktif yang berurusan langsung di dalam usaha tersebut, seperti halnya pengurus jalannya usaha, izin bangunan, dan lain-lain. Dan sekutu komanditer ialah sekutu pasif yang hanya bekerja atau yang bertugas untuk menyediakan modal. Jika terjadi hutang atau kepailitan, maka yang menanggung adalah sekutu komanditer. Cukup sekian kesimpulan dari yang saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.